Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua adik-adik? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Untuk memulai materi kita pada siang hari ini, kita bacakan basmalah dan doa berajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Nah, jadi materi kita siang hari ini tentang majelis mursaya. Ya. Silahkan diperhatikan, tidak ada materi yang hilang. Nah, majelis mursal ya. Jadi definisinya bisa dibaca di situ, majelis mursal. Mursal secara bahasa, mursal itu berarti bebas. Oke? Nah, tidak terikat atau bebas. Dalam konteks balaghah Arab menggunakan mursal menunjukkan bahwa majelis ini tidak terkait atau tidak ada hubungan kemiripan atau musyabahah seperti pada isti'arah atau tasbih. Secara istilah, majelis mursal adalah pemakaian suatu lafaz bukan pada makna asalnya dengan adanya hubungan atau alaqah. Jadi yang di sini beda dengan majelis, beda dengan tasbih sama isti'arah. Kalau isti'arah sama tasbih itu dia musyabahah ini, tapi kalau majelis mursal yaitu adanya alaqah. Nah, jadi ketiga ini sebenarnya adalah membahas tentang makna dari sebuah kata. Ini tentang makna ilmu ma'ani ya, masuk ke dalam bahasan ilmu ma'ani. Jadi majelis mursal ini adalah kalimat yang digunakan, tapi bukan itu arti sesungguhnya. Nah, karena ada makna tersembunyi. Apa hubungan kata ini dengan makna yang tersembunyi? Bukan musyabahah. Kalau musyabahah itu nanti bentuknya isti'arah atau tasbih. Tapi ini adalah hubungannya alaqah namanya. Istilahnya alaqah. Ini mungkin bisa diterima alaqah itu artinya apa, bisa diterima di buku kitab. Jadi unsur-unsur yang ada dalam majelis mursal ini, ada berapa ini? Ada 5, ada 4. Yang pertama lafaz yang dipalingkan dari makna asalnya. Jadi kalimat ini artinya misalnya kita maksudnya ini, tapi kita menggunakan kata-kata yang tidak langsung menggambarkan ini pena itu, ini pena. Kita gunakan untuk menggambarkan pena, tidak langsung pelaku itu, tapi ada kata yang lain yang berhubungan dengan ada alaqah. Situlah letak alaqah itu berfungsi. Oke? Kemudian yang kedua, tidak ada kemiripan, tidak ada musyabahah. Karena kalau sudah musyabahah nanti kemiripan kata itu sudah pergi isti'arah. Nah, itu isti'arah bahasanya. Tapi ini enggak, dia enggak ada mirip. Enggak mirip kata ini dengan bendanya, enggak mirip secara kalimat gitu kan. Tapi itulah yang digunakan, tidak ada kemiripan. Kemudian selanjutnya adanya hubungan lain. Jadi hubungannya ini bukan musyabahah tapi alaqah namanya. Yang keempat, terdapat korina atau yang menghalangi makna hakiki. Jadi majelis mursal ini syaratnya itu dia kalau kita ingin buat majelis mursal harus ada penghalangnya. Penghalangnya itu ini sebenarnya nggak bisa digambarkan. Mungkin misalnya ini kan sering kalau kita misalnya di Indonesia gitu kan, misalnya kalau ada orang yang menyindir kan. Nah, jadi menghalang kita untuk menyindir secara langsung, kita takut nanti sakit hati. Itu kan, misalnya siapa ini kali, dapat kita langsung ngomong. Nah, jadi untuk menghindari dia agar tidak sakit hati, kita buatlah kata-kata sindiran. Nah, jadi menghindari sakit hati itulah namanya penghalang atau adanya korina atau penghalang untuk menyampaikan makna yang sesungguhnya. Jadi 4 inilah unsur yang ada, yang harus ada pada majelis mursal. Kalau hilang satu nggak bisa. Misalnya yang A nggak ada nggak bisa, yang B nggak ada nggak bisa, kalau yang C nggak ada nggak bisa, atau mungkin rupanya bisa. Itu apa lagi kan? Yang penting 4 ini harus ada. Oke, lanjut ke alaqah, hubungan. Nah, ada beberapa sih. Jadi di sini yang berbeda itu tadi adalah
sababiyah. Nah, di sini sababiyah maksudnya adalah menggunakan kata sebab, tapi yang dimaksud adalah musabab. Paham nggak? Enggak. Oke, menggunakan kata sebab, tapi yang dimaksud adalah musabab. Contoh, tengok contohnya. Apa contohnya? Coba siapa yang mau baca? Ayo. Itu huruf li. Iya, ini. Silakan. Difulani. Dipulani. Difulani. Alayya. Difulani alaya. Jadun. La karma. Oke lah, kalau boleh mungkin. Jadi contohnya di sini dipulanin alayya yadun la mungkin. Jadi ini termasuk apa contohnya ini? Alatul sababiyah. Apa itu sababiyah? Yang disebutkan sebab, tapi yang dimaksud akibat atau musabab. Nah, apa contohnya sini? Apa sih? Nah, jadi artinya si fulan memiliki tangan kepada aku. Tangannya, tangan kan ini yang tidak bisa aku pungkiri. Oh, dia ada loh tangannya ada sampai sama aku. Gitu. Apa maksud tangan ini? Apa dampak dari tangan ini? Bantuan. Misalkan bantuan, kebaikan, jasa. Tapi yang disebutkan bukan langsung jasa. Bukan dimulai alayya khairun misalnya. Bukan langsung khairun yang disebutkan, tapi apa yang menyebabkan terjadi kebaikan itu, itulah yang disebutkan. Nah, jadi kalau seperti itu kalimatnya itu termasuk pada apa? Sababiyah. Yang disebutkan penyebab. Ini disebutkan sebab yang dimaksud akibatnya. Yang pertama, yang kedua alaqo al musababiyah. Nah, jadi simpelnya kebalikannya, kebalikan dari sababiyah. Jadi kalau sababiyah disebutkan sebab yang dimaksud akibat, ini yang disebutkan akibat, yang dimaksud sebab. Oke, contohnya apa? Apa contohnya? Contoh ini. Masuk B. Ya. Itlaqun al-musabbab Contoh. wa yanzilu lakum minas sama'i rizqa. Oke. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Artinya Allah menurunkan rezeki bagimu dari langit. Nah, jadi apa musababiyah di sini? Jadi yang Allah sebutkan di sini adalah Hujan. rezeki. Yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Nah, jadi di sini kan disebutkan rezeki. Apakah betul-betul rezeki itu berjatuhan dari langit itu? Misalnya duit itu kan datang duit datang berjatuhan gitu. Enggak. Enggak kan? Nah, tapi yang menyebabkan adanya duit, adanya rezeki itu apa? Hujan. Paham? Yang disebutkan adalah rezeki, bisa jadi buah-buahan, bisa jadi duit atau segala macam itu kan, atau sumber alam lah itu kan. Nah, itu yang disebutkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah air. Gak mungkin lah, misalnya tambang gitu kan, misalnya emas jatuh dari langit gitu kan, gak mungkin. Misalnya buah gitu, buah dari langit kan mungkin. Tapi yang disebut justru itu yang disebut, justru rezeki itu yang disebut. Tapi yang dimaksud adalah penyebab rezeki itu muncul apa? Itu adalah hujan. Itulah nama itu termasuk pada alaqah musababiyah. Selanjutnya alaqah juz'iyah. Apa artinya juz'iyah ini? Adalah menyebutkan seluruhan, menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Nah, yang disebutkan bagian kecil, tapi yang dimaksud ini bukan cuma itu, tapi semuanya. Oke, contohnya siapa yang mau baca? Ayatul. Oh ya. Contohnya fatah riru rokobatin mu'minah. Oke, contohnya fatah dulu rokabatin mungkin. Artinya hendaklah dia memerdekakan leher seorang hamba saya. Oke,
Oke, fokusnya pada leher. Leher ini kan cuma sebagian dari tubuh. Nah, cuman dari kepala gitu kan, dari pundak sampai ke telinga gitu. Kan cuma ini yang disebutkan. Tapi apakah memang maknanya cuma leher ini yang harus dineritakan? Tidak. Tidak. Potong lehernya gitu kan? Mungkin. Nah, tapi yang disebutkan hanya leher, tapi maksudnya adalah semua, baik tangan segala macam. Jadi neritalah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu namanya al-aqab al-juz'iyah. Kemudian al-kulliyah sebaliknya lagi yang disebutkan keseluruhan, tapi yang masih cuma sebagian. Contohnya, Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. oke, yajalun asabi'ahum fi azanihim, mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga. Nah, jadi kan asabi'ah kan jamak, semua jari, telunjuk sampai. Ini Oh, lagi. iya. Ada yang salah lagi. Jadi sampai jempol. Jadi kan yang disebutkan semua kan, mungkin nggak semuanya masuk ke lima gitu. Enggak. Masuk gitu kan. Nah, tapi yang disebutkan justru semuanya. Tapi yang dimaksud bukan semuanya, hanya sebagian mungkin jempol kan, ada mungkin telunjuk gitu. Kecuali jarinya. Oke, Oke. itu yang kuliah. Selanjutnya al-luzumiyah. Luzumiyah adalah menggunakan makna yang melekat pada sesuatu itu untuk maksud. Tapi yang dimaksud semua yang ada pada sesuatu itu. Contohnya apa? Yang mana ujungnya? Luzumiyah Al-iltizam ya. wa iltizam. Kan pasaran al-luzum. Boleh. Iltizam luzum sama aja. Oke, contohnya Wa yawma taqumu sa'ah. wa yauma Taqumu sa'ah. pada hari kiamat terjadi. Jadi apa di sini al-iltizam itu? Nah, jadi di sini disebutkan kiamat. Contoh sederhana, kiamat itu apa sih sebenarnya? Kehancuran semesta. Tapi apakah hanya itu saja yang terjadi pada kiamat? Enggak. Enggak kan? Ada pembangkitan lah, ada pengumpulan pada masyar lah, ada yang berhisab, itu kan masih kiamat juga ya. Nah, tapi yang disebutkan nggak semuanya, nggak satu-satu, nggak kiamat kemudian hancur, kemudian apalagi yang bisa, yang menjaza, nggak itu kan? Tapi cuma satu kata aja disebutkan menggambarkan semua kejadian-kejadian yang terjadi pada hari ini. Nah, jadi satu kata yang mewakili semua itu namanya al-iltizam. Oke? Selanjutnya al-adadiyah. Al-adadiyah. Adadiyah ini artinya menggunakan angka tertentu tapi tidak bermaksud bilangan sebenarnya. Contohnya ayo cepat. Sab'an baqaratin siman. Oke, sab'a baqaratin. Apa artinya itu? 7 sapi betina yang gemuk. 7 sapi betina yang gemuk. Nah, jadi apa di sini ada dia maksudnya? Nah, jadi kan kalau secara harfiah kan sapi betina 7 kan? 7 angka 7 sapi betina yang gemuk. Tapi apakah memang maksudnya itu ada 7 sapi betina yang gemuk? Tidak. Nah, jadi ini ada di surah Yusuf. Maksud 7 sapi betina yang gemuk itu adalah akan hadirnya 7 tahun yang kaya dengan sumber daya. Kan ada tulisannya tuh 7 tahun kaya sumber daya, 7 tahun selanjutnya paceklik, ya kan? Masa kesulitan gitu. Tapi yang digunakan di sini bukan sabah sinin kan? Sabah sinin paceklik misalnya, atau sabah sinin kaya misalnya. Kan nggak langsung kan? Tapi digunakan kiasan yang lain, majas yang lain dengan menggunakan kalimat adat atau angka. Tapi yang dimaksud bukan angka sebenarnya yang 7, tapi ada makna yang tersembunyi di situ. Oke, itu ada dia. Kemudian al-zamaniyah. Al-zamaniyah ini adalah menyebutkan waktu atau peristiwa. Tapi yang dimaksud adalah Peristiwa yang terjadi dalam waktu itu. peristiwa yang terjadi. Contohnya, Berkurullah fi ayyamin ma'dudat. wadkurullah fi ayyamin ma'dudat. Sebutlah Allah pada hari-hari tertentu. Hadis kan disebutkan
kan hari-hari tertentu. Jadi apa yang bisa hari-hari tertentu itu apa aja kan? Kiamat. Jadi hari-hari tertentu ini maksudnya adalah hari haji. Apa itu? Misalnya ketika tempat jumroh itu kan ada hari-hari tertentu itu. Nah, jadi hari-hari tertentu dalam pelaksanaan haji bukan harinya yang dimaksud, tapi ibadah yang terjadi yang dilakukan di hari-hari itu. Ingatlah Allah pada hari-hari ini. Nah, berarti ibadahnya kan. Tapi yang disebutkan di sini apakah ibadahnya? Maksudnya sholat atau yang ibadah enggak kan? Nah, enggak langsung dibilangnya ingatlah Allah, misalnya sholatlah gitu. Tapi yang disebutkan harinya gitu. Tapi yang maksud adalah sesuatu yang terjadi atau misalnya dalam konteks ibadah yang terjadi pada hari itu. Itu az-zamaniyah. Kemudian al-makaniyah, al-makaniyah. Mungkin ini al-hajiyah juga bisa atau al-mahadiyah. Nah, itu sama aja. Kalau makannya sebenarnya yang disebutkan adalah tempatnya, tapi yang dimaksud adalah Apa yang terjadi? apa yang terjadi di tempatnya. Oke, contohnya Pas ada Korea berarti kunang lihat. ada proyek tadi kunang tanyakan kepada desa. Nggak mungkin kan desa itu misalnya Sungai Mangin. Siapa kita tanya? Langsung ke desa itu, wahai desa Sungai Mangin. Tapi apa yang terjadi di tempat itu atau apa yang ada di Desa itu. desa itu ya bisa jadi orang siapapun gitu kan. Nah itulah yang dimaksud. Tapi bukan orangnya langsung disebut di sini, di tempatnya. Oke? Oke. Sebenarnya ada dua lagi nih sebenarnya. Ada dua lagi. Ada apa? Itibar makanan, benar kan? Itibar mayakul. Nah itu udah paham. Tapi di buku bayar ada 18 ya makanya. Iya, ini udah jelas. Ada. Namanya 10. Nah ini kan dalam. Iya kan. Nah, tambah itibar makanan, itibar mayakul. Nah itibar makanan itu sama lah bandingkan. Kalau dia makanan disebutkan sekarang, tapi maksud Masa lalu. ada. Kan ada. Maya pun ada masa lalu. Oh iya, mayakul kalau sekarang ya masa lalu, tapi kalau masa lalu Masa lalu. ya masa datang. Contohnya wa'atul yatama amwalahum, berikanlah anak yatim Harta mereka. harta mereka. Enggak ketika mereka kecil, tapi disebutnya waktu kecil kan. Iya. Tapi yang maksud adalah ketika mereka udah dewasa sudah bisa gitu. Nah, kemudian sebaliknya lah, sebaliknya. Jadi Sebaliknya namanya apa? surah Yusuf wa inni aksiru khamra. Oh iya, Aku memberas khamra itu apa? wine. Apa ya? Wine, apa itu? Khamar. Kamar. Khamar, kan minum khamar. Alkohol. Yang dari mana? Dari anggur. Dari anggur kan? Anggur merah. Nah, jadi kan di situ kalimatnya memeras. Kamu juga udah jadi anggur ini baru beras udah jadi gitu. Nah, tapi yang digunakan kalimatnya yang udah jadi. Dan aku memeras anggur. Khamro itu yang udah jadi. Tapi kalau secara maknanya kan memeras itu sebelum jadi. Paham kan? Enggak. Belum. Oke. Wah ini aksiru khamro. Aksiru apa namanya? Memeras. Memeras ini sebelum jadi atau sesudah jadi? Sebelum kan? Tapi yang digunakan di sini khamro. Kenapa nggak anggur? Ya kan? Paham kan? Nah, yang digunakan itu yang udah jadi. Tapi ya maknanya itu kalau memeras itu belum jadi. Nah itulah kebalikan dari waktu yang pertama tadi. Baru maknanya itu. Oke. Nah jadi mungkin itulah untuk materi kita pada siang hari ini yang Kak, kan ada tadi katanya ada. Kan tadi katanya Kak Dokter kan harus ada. Bisa dari 8 tadi ambil satu contoh jelaskan. Habis itu ada yang nyari. Pokoknya yang paling sini gitu. Oke. Enggak, itu Iya, jelas iya, satu. iya. Jadi kan Oke. Kita contoh yang mana nih? Siapa dia? ya yang lima. Sulit banget. Ya, ada lima. Apa yang satu? Ayo mazhabu Musa. Kan bisa ya? Itu ya yang
Jadi kan kalau iltizam itu bisa simpelnya satu kata itu mewakili semua kejadian. Nah, jangan. Kira-kira ada nggak peristiwa-peristiwa itu di Islam, Gaza, Mizan semua kan? Enggak itu disebutkan, tapi itu dipalingkan semua. Dipalingkan maksudnya enggak disebutnya secara langsung. Nah, itu maksud dipalingkan ya. Nah, kalau secara langsung dipalingkan, oke, itu dipalingkan dari makna asalnya. Makna asalnya apa? Yang berbeda, yang berbeda, yang berbeda, mizan. Itu kan makna aslinya. Tapi itu dipalingkan semua ke kiamat. Yang tak besar. As-sa'ah jadinya cuma enggak ada hubungan di situ. Saat itu kan jam ke yang misal ada enggak? Kan enggak ada kehidupan gitu. Nah, itu poin yang pertama. Ya. Kemudian tidak ada musyabah. Musyabah itu udah istiarah. Musyabah itu apa ya? Dia ada kemiripan dari katanya. Misalnya aku melihat wajah cantik seperti bulan. Kan wajah ke bulan itu ada kemiripan. Apa miripnya? Sama-sama cantik. Jadi itu musyabah, ada kemiripan. Tapi kalau jam ke itu tadi enggak kan? Nah, jadi jangan ada musyabah. Oke, karena ada musyabah ya. Oke, adanya hubungan, adanya alaqah majazi. Nah, ini kan ada alaqahnya. Alaqah apa? Iltizam. Dimaksudkan adanya alaqah. Kemudian terdapat qarinah yang menghalangi makna hakiki. Ini lebih ke misalnya kalau kita sebutkan ada penghalangnya. Qarinahnya apa ya? Kalau dalam iltizam ini mungkin kebanyakan lah, jadi simpelnya banyak kali kan yaumul hisab, wa yaumul taqumul hisab, wal jaza, wal mizan, wal ini nggak usah tuh aja. Mungkin simpelnya itu karena kebanyakan itulah penghalangnya. Tapi kalau lebih mudah dibahas seperti tadi, kalau kita mau nyindir orang, mungkin langsung kan, kenapa nggak mau nyindir si sunnah secara langsung misalnya, apa? Saya mari mau nyindir sistemnya gitu. Mau nyindirnya dia mau marahin lagi. Nah, berani nggak secara langsung? Berani secara langsung? Berani. Oke, berani ya. Oke, bilang nggak berani untuk ke menghalangi. Kenapa nggak berani? Karena takut sakit hati berantem gitu kan. Berantem dulu bawa orang tua bawa ini kan. Asal ini gitu. Tapi untuk menghindari itu supaya tidak terjadi, maka dibuatkan dia sindir saja gitu. Jadi penghalang itu tadi itulah namanya qarinah. Oke. Jadi yang empat ini jangan satu bilang misalnya nggak ada yang C. Kalau nggak ada yang B, ya masalah itu tidak istilah. Atau kalau nggak ada apa, nggak usah nggak aja sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi yang empat ini harus ada dalam satu kalimat supaya dia disebut dengan majaz musyabah. Seperti itu. Ada lagi kira-kira yang belum dibahas? Sudah ya? Simpel. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada siang hari